Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan memaparkan sebuah materi tentang filsafat postmodern yang berjudul The Paradigmatic Thinkers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan memaparkan sebuah materi tentang filsafat postmodern yang berjudul Two Paradigmatic Thinkers, dengan dua tokoh pemikiran. Yang pertama yaitu Jean-François Lyotard dan Baudrillard. Sini kami dengan anggota saya sendiri Fitria Nur Habibah dengan NIM 023 dan rekan saya Rini Setiawati dengan NIM 024 dan rekan saya satu lagi Anissa Mutmainah dengan NIM 025. Mari kita lihat pemaparan materinya. Tokoh yang pertama yaitu Jean-François Lyotard. Nah, beliau adalah seorang filsuf Perancis dengan peran yang sangat penting dalam perkembangan filsafat postmodernisme. Nah, salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu The Postmodern Condition pada tahun 1979. Nah, beliau itu menekankan tentang keragaman dan kompleksitas narasi serta keragaman dalam pandangan. Nah, ia menolak metanarasi atau narasi besar yang ada dalam era modern yang mencoba menyatukan tentang kebenaran suatu pengetahuan yang universal, yang menggambarkan peralihan antara masyarakat industri ke post-industri. Kebenaran menurut Lyotard itu sifatnya relatif, yaitu berasal dari berbagai sudut pandang orang. Postmodernisme sendiri didefinisikan oleh Lyotard itu sebagai anti-fondasionalisme yang ditandai dengan sikap pragmatis dan eksperimentalis. Fondasionalisme itu sendiri dalam postmodernisme menolak ide bahwa ada dasar atau fondasi yang tetap untuk kebenaran, nilai atau makna. Narasi besar atau metanaratif yang mencoba memberikan penjelasan menyeluruh tentang kebenaran dianggap tidak relevan atau tidak mungkin. Nah, sedangkan sikap pragmatis sendiri itu dalam konteks postmodernisme, pendekatan pragmatis menunjukkan bahwa kebenaran atau makna itu bersifat kontekstual dan dapat bergantung pada kegunaannya dalam situasi. Fokusnya lebih pada apa yang bekerja atau berguna dalam suatu konteks tertentu daripada kebenaran universal. Dan eksperimentalis sendiri, postmodernisme cenderung mengadopsi pendekatan eksperimental dalam seni, sastra, dan pemikiran. Artinya, pendekatan ini mendorong eksplorasi dan inovasi, mengejutkan norma-norma dan mencari bentuk baru untuk menyampaikan ide dan menyampaikan ide atau pengalaman. Dengan kombinasi karakteristik antifondasionalisme, pragmatisme, dan eksperimentalis, postmodernisme menciptakan ruang bagi keragaman kompleksitas dan inovasi dalam seni, budaya, dan pemikiran. Namun juga penting untuk diingat bahwa pandangan ini memiliki kritik terkait dengan ketidakpastian dan kehilangan dasar normatif yang kokoh. Lalu yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Lyotard, ada dua. Yang pertama, pemikiran tentang peristiwa, bahwa suatu peristiwa terjadi ketika itu terjadi tanpa itu mempunyai identitas tertentu. Dalam konsep postmodernnya, ide ini mencerminkan ketidakpastian dan ketidakmungkinan untuk menentukan makna atau nilai yang tetap pada setiap peristiwa. Lyotard menolak ide substansi atau identitas yang stabil, dan ia lebih suka melihat peristiwa sebagai momen yang tidak dapat diatur sebelumnya dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Dalam konteks ini, peristiwa menjadi suatu kejadian yang membuka ruang bagi interpretasi yang beragam, tergantung pada perspektif masing-masing individu atau kelompoknya. Lalu, pemikiran yang kedua yaitu tentang keadilan. Seperti halnya pengetahuan, keadilan atau penilaian bagi Lyotard juga harus menjadi suatu peristiwa, bukan suatu substansi. Dalam pemikirannya, Lyotard
Dalam pemikiran Lyotard, keadilan atau penilaian juga dipandang sebagai peristiwa daripada substansi. Lyotard menekankan pandangan ini dalam konteks postmodernisme. Baginya, keadilan tidak dapat dipegang sebagai suatu entitas atau konsep yang tetap dan universal, tetapi lebih sebagai peristiwa yang terjadi dalam kerangka konteks yang berbeda-beda. Pemikiran Jean Baudrillard. Dalam karyanya The Mirror of Production, Baudrillard memulai perjalanannya dengan menjauhi Marxisme. Ia menyatakan bahwa Marx tidak cukup Marxis, bahwa dalam upaya mengacaukan ekonomi politik, Marx tidak bisa melepaskan diri dari bentuk produksi dan bentuk representasi yang membentuk ekonomi politik. Marxisme dengan demikian dinodai oleh keterlibatannya dengan kapitalisme, kata Baudrillard. Pada istilah Marx tidak cukup Marxis, ini dapat merujuk pada situasi di mana pemahaman atau implementasi ajaran Karl Marx dianggap tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep-konsep yang telah diusung oleh Marx. Ini bisa mencakup interpretasi yang terbatas, penekanan yang salah, atau bahkan penyesuaian ideologi Marx dengan konteks tertentu yang dianggap mengurangi esensi aslinya. Kritik semacam ini sering timbul dalam debat tentang bagaimana menerapkan atau menginterpretasi pemikiran Marx dalam praktek. Baudrillard juga menyadari bahwa konsumsi bukan hanya struktur kekuasaan baru dalam masyarakat, tetapi juga sesuatu telah terjadi pada materialitas objek konsumsi. Baudrillard dalam klaimnya yang paling radikal yaitu hiperrealitas atau kelebihan realitas seperti kenyataannya tidak sesuai dengan dunianya, yang digambarkan sebagai nihilis. Prinsip realitas itu sendiri menurutnya sudah tidak berfungsi. Dengan hiperrealitas ini, Baudrillard juga disebut dengan seorang yang nihilis. Kemudian Baudrillard juga berpendapat bahwa objek sebagai penanda lebih penting dibandingkan objek sebagai acuan. Dengan kata lain, nilai guna klasik telah digantikan dengan tidak hanya dengan nilai tukar, tetapi juga dengan apa yang disebut nilai penanda. Baudrillard menunjukkan bahwa teknologi kini memungkinkan kita memproduksi yang nyata dalam bentuk yang lebih nyata daripada yang asli. Dalam peristiwa-peristiwa bersejarah bagi kita saat ini hanya akan menjadi nyata jika peristiwa tersebut dimediasi, biasanya melalui televisi. Contohnya seperti film-film Disneyland. Kemudian, jika kita ingin melakukan keterlibatan filosofis atau politis yang sejati dalam keadaan ini, hal itu harus dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek spesifik dari realitas, melainkan pada prinsip realitas itu sendiri.